Salam literasi dalam program selama koperasi dengan saya Temuan Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada BNS Media selaku pengasuh Kota Besar Labuan Bajo yang saya hormati kepada Mistyun selaku Pelaman dan saya dan saya hormati dan sayangi yaitu kurun saya semoga disekian amin. Di sini saya akan mempresentasikan PI tentang KMH atau karakteristik makhluk hidup. 1. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dasar dari kehidupan. Biasanya gerak hewan dapat dengan mudah kalian amati. Berbeda halnya dengan tumbuhan yang bergerak secara lambat dan sulit untuk diamati secara langsung. Salah satu gerakan tumbuhan yang mudah diamati adalah gerakan menutupnya daun putri malu. 2. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Sesuatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Kali ini berarti nanti lebih besar, lebih rumit atau keduanya. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat, namun beberapa makhluk hidup tumbuh lebih cepat. Pada saat menanam biji jagung di dalam tanah, maka beberapa hari kemudian akan terbentuk kecambah. Setiap hari tinggi dan kecambah akan bertambah sampai dengan berbentuk daun dan tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih besar. Ketiga, makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan seksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dan reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya melakukan satu induk saja. Contohnya itu reproduksi seksual itu ayam dengan cara bertelur. Makhluk hidup yang memiliki kemampuan reproduksi rendah cenderung sulit ditemukan di alam liar dan umumnya tergolong ke dalam makhluk hidup terancam punah. 4. Makhluk hidup menanggapi perangsang. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respons. Jika kepegang air panas tanpa sengaja, dengan cepat tangan ditarik, kemudian kemudian berteriak. Kitanya stimulus dalam kasus ini adalah suhu panas dan respon adalah menarik tangan dan berteriak. Respon terhadap stimulus pada tumbuhan lebih sulit diamati dibandingkan hewan. Tumbuhan seperti bunga matahari mengikuti arah datangnya cahaya merupakan contoh tumbuhan dalam mengamati rangsang. Stimulus dalam kasus ini adalah cahaya matahari dan tanggapannya adalah perubahan posisi bunga matahari. 5. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubah senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Selain itu, hasil fotosintesis adalah oksigen. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen atau autotrof. Contohnya fotosintesis pada tumbuhan. Sekarang yang ke-6. Yang ke-6 itu ada makhluk hidup dapat bernapas. Hewan memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen yang dihirupan oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi zat makan di dalam sel sehingga dihasilkan energi. Sisa dari proses oksida ini adalah karbon dioksida dan uap air. Tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk proses oksidasi zat makan dan menghasilkan zat sisa yang sama, itu karbon dioksida dan uap air. Tumbuhan mengikat karbon dioksida yang digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi tumbuhan sedikit berbeda dengan hewan karena menggunakan gas oksigen dan karbon dioksida. Contohnya yaitu penggunaan oksigen dan karbon dioksida oleh makhluk hidup. Yang ke-7 adalah makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi di dalam tubuh makhluk hidup selain menghasilkan produk sifat yang racun bagi tubuh sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Proses pengolahan zat sisa metabolisme ini disebut dengan ekskresi. Manusia menghasilkan zat sisa karbon dioksida dan uap air dari proses respirasi seluler dan mengeluarkannya melalui proses bernapas seperti pengeluaran karbon dioksida melalui bernapas.
Yang ketujuh ada makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel seperti Prosimium, amoeba, dan Eguilina. Makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel, contohnya manusia, hewan, dan jamur. Virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Contohnya itu makhluk hidup uniseluler. Saya tutup, saya dapatkan dulu. Menurut saya jadi sih, sampai jumpa di hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.